Yang kedua, siapa yang paling berhak mendapatkan kemanfaatan dari kita agar kita dicintai Allah? Jawabannya keluarga kita yang paling utama. Tidak usah jaga image di luar, tapi dengan kerabat buruk hubungannya. Ini anak-anak muda kalau sama temannya setia, solid betul. Sama orang tuanya melotot kayak setan bunting loh. Dulu saya sholat sejak 8 tahun, saya ingat saya disuruh sholat tiap hari, capek juga saya. Saya bilang ke ayah saya gini, Pak, saya kan masih anak-anak, belum wajib sholat, kali kenapa disuruh-suruh sholat? Tuh dalilnya tuh. Kata ayah saya gini, nak, kamu belum punya kewajiban sholat, tapi nabiku dan nabi memerintahkan saya menyuruhmu sholat. Jadi saya diperintahkan syariat memerintahkanmu sholat. Kalau saya tidak memerintahkan, maka saya berdosa kepada Rasul Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua kata ayah saya, menaati ayahmu wajib atau sunnah, nak? Wajib, nak. Jadi kalau kamu tidak patuh, kamu durhaka sama saya. Mau durhaka kah? Lalu kata ayah saya, kamu sholat saya dapat pahala, itu namanya anak bermanfaat untuk ayahnya. Maka sejak saat itu saya sholat sekarang gak pernah lalai-lalai. Satu hari saya bilang ke ayah saya, ya Pak, itu orang di kantor kan ada cuti, masa Tuhan gak punya kasih sayang, gak ada cuti-cutinya kita ibadah? Kata ayah saya, yang punya jasa ke you, ayah saya kalau ngomong you atau ye ya, yang punya jasa ke you, atasan sama Allah mana besar jasanya? Ya Allah lah, gitu kan? Baik, makanya patuhi dia. Tapi kalau pengen cuti gila dulu, mau nggak? Yarfa'ul kalamu salasa, kata ayah saya. Diangkatnya pena tidak ditulis dosa bagi 3 orang. Majnun hatta yaqil, kata Nabi. Orang gila sampai dia sembuh. Mau? Kata ayah saya. Nggak jadi deh, kata bilang. Maka sholatlah ketemu Allah masih kasih kewarasan. Tapi saya anak kecil banyak akal. Kira-kira berapa lama saya bilang, Api, boleh nggak sholat tidak sholat tanpa bergila dulu? Atau saya bilang, kamu koma nggak usah bangun-bangun. Ya an-naimu hatta yastaiqadha, kata Nabi. Orang tidur sampai bangun. Pilih 2, koma atau gila. Saya bilang gini, boleh nggak kita sekali-sekali cuti sholat tanpa gila dan koma? Kata ayah saya, anak buah tidak boleh minta cuti kecuali seizin atasannya. Carilah Allah untuk minta izin. Diizinkan enggak? Ajukan surat cuti sama Allah. 3 minggu saya cari Allah enggak ketemu-ketemu. Saya bilang sama ayah saya, enggak ketemu Allah. Ya. Kata ayahku, dibawakan hadis, orang mukmin bertemu Allah di jannah. Maka sholatlah agar engkau bertemu dengan tanpa perlu izin cuti lagi. Ini namanya ayah bermanfaat untuk anak kan. Saya bayangkan kalau anak antum tanya pasti digebukin kan. Kelihatan.